Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Tidak pernah bosan sebagai seorang muslim mendengarkan kajian Islam, berusaha mengerti, memahamkan wawasan Islam seluas-luasnya. Sudah menjadi kewajiban seorang muslim untuk mengkaji, memperdalam apa yang terkandung dalam ajaran Islam, agama yang selalu bisa menjawab tantangan zaman ini. Sudah menjadi keharusan bagi seorang muslim untuk semakin penasaran terhadap bagaimana Islam menghadapi berbagai macam persoalan dalam hidup di dunia ini. Dan sekaligus komitmen keyakinan seorang mukmin akan selalu berusaha sekuat tenaga mengingkari apa yang jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari apa yang jelas tidak disebutkan oleh Al-Qur'an, apalagi di dalam Al-Qur'an sudah disebutkan sebagai perilaku yang maksiat dan mungkar. Sudah sewajibnya seorang mukmin berusaha setidaknya sikap batin membenci segala macam kemaksiatan, kemungkaran, dan perbuatan dosa. Islam mengajarkan bagaimana penganutnya untuk tegas memiliki pendirian, kokoh memiliki keyakinan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada yang paling benar kecuali Allah, tidak ada yang diyakini telah menciptakan dunia, memelihara alam semesta ini, kecuali pemelihara tunggal hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada suri tauladan yang paling baik untuk diikuti ajarannya, untuk dijadikan pedoman bagaimana berperilaku hidup yang mulia, kecuali ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali hanya orang-orang yang karena tidak mengerti saja, mereka berusaha mencontoh kepada selain Rasulullah. Pada saat yang sama mungkin dia berkomentar tidak suka dengan ajaran Rasulullah. Barangkali hanya orang-orang yang sejak awal sudah diliputi pengaruh setan membenci kepada ajaran agama Islam, sehingga dia berusaha lebih suka menampilkan ajaran agama atau menampilkan budaya selain Islami daripada ajaran Islamnya. Sementara dia mengaku sebagai seorang muslim, muslimah. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Selalu kita tegaskan, siapa lagi yang akan mengamalkan Islam kalau bukan umat Islam itu sendiri? Siapa lagi yang akan membenarkan ajaran Islam kalau bukan umat Islam itu sendiri? Karenanya menjadi lucu ketika orang ini mengaku sebagai seorang muslim, tetapi pada saat yang sama dia tidak suka kepada keterangan-keterangan kebenaran ajaran Islamnya. Orang ini menjadi aneh. Di satu sisi mengaku sebagai orang beragama Islam, tetapi alergi mendengarkan dakwah Islam, alergi mendengarkan jabaran tuntunan agama Islam. Juga semakin aneh ketika orang ini mengaku sebagai hamba Tuhan, hamba Allah, tapi fasilitas yang Allah berikan kepadanya justru digunakan untuk mengingkari dan berbuat onar, berbuat zalim, berbuat melanggar ajaran Allah itu sendiri. Mengaku sebagai manusia, tapi perilakunya tidak mencerminkan nilai-nilai dasar manusiawi. Islam datang untuk melestarikan bagaimana agar manusia ini selalu tampil sebagai manusia yang seutuhnya. Islam datang sejak 1500 tahun yang silam, semata-mata ingin menjadikan manusia agar hidup di alam dunia ini ada sinergi, ada perilaku yang linier, sejalur antara dari mana dia telah diciptakan, siapa yang telah menciptakan manusia ini, di mana dia bermukim di dunia ini,
Akan kembali kemana manusia itu akhirnya? Di kolong langit ciptaan siapakah sesungguhnya manusia ini? Semuanya harus konsepnya jelas. Satu keyakinan yang harus dibenarkan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa ilallahi turja'ul umur. Bahkan kita selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Milik Allah apapun yang ada di langit, apapun yang ada di bumi. Dan di antara keduanya, dialah Allah yang telah menciptakan langit, bumi, dan apapun yang ada di dunia ini. Kepada Allah semuanya akan dikembalikan. Hanya kepada Allah kita semuanya pun akan dikembalikan. Dan tentu nanti akan dituntut pertanggungjawaban. Konsep seperti ini insya Allah kita semua mengakui. Persoalannya jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ada di antara manusia yang merasa bangga ketika dia bisa mengingkari ajaran Islam ditampilkan pada banyak orang. Ada di antara manusia masih lebih suka berdiskusi tentang kebenaran selain Islam. Pada saat yang sama merasa alergi, merasa tidak suka, merasa benci kepada tampilan-tampilan ajaran Islam dengan berbagai macam argumentasi yang dicari-cari. Konon dikatakan Islam itu terlalu mengikat. Islam itu konsepnya orang Arab. Islam itu tidak cocok untuk negeri kita, dan berbagai macam argumentasi statement yang terkadang dilontarkan orang-orang yang sesungguhnya tidak pernah mempelajari Islam secara khusus, tidak pernah mengerti Islam secara proporsional, tapi berusaha untuk berdalil dan mengomentari atas kebenaran ajaran agama kita Islam. Hati-hati kaum muslimin rahimakumullah, kalau akhirnya kita terjebak kepada bujuk rayu setan yang akan bisa merugikan kita, menjadi orang yang akhirnya akan dimasukkan ke dalam neraka. Hanya satu kata, berimanlah kepada Allah yang seutuhnya. Niscaya kita akan menjadi orang yang nyaman, bahagia di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.